Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azmin. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa, mudah-mudahan sesuai harapan saya, teman-teman itu sesuai dengan harapan doa saya, teman-teman semakin hari itu semakin tambah baik, tambah semangat, tambah sehat, sama pulih sampai sembuh total. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu doa saya buat kalian semuanya, apapun agamanya, apapun sukunya. Yang jelas saya berharap kalian itu bisa kembali pulih dan kembali normal lagi, sehat seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi bersama saya Bang Andi, tentunya saja di channel tentang motivasi dan edukasi seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder, yaitu tentang pengalaman sensasi-sensasi seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis dari pertama saya terkena sampai sembuh total, teman-teman. Nah, tentunya saja di channelnya Sahabat Sunandi, teman-teman. Nah, di mana channel Sahabat Sunandi ini kami akan menceritakan tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety disorder dan tentang sensasinya. Sekali lagi teman-teman, saya di sini bukan ahli obat, ahli herbal, bukan, dan saya juga apalagi dokter psikolog, bukan, teman-teman. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung ataupun sensasi seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatik disorder berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya itu sama seperti kalian, teman-teman. Nah, begini teman-teman. Di tema kali ini saya akan memberikan pengalaman, edukasi, motivasi pengalaman saya tentang sensasi yang dikatakan, mohon maaf teman-teman, selama ini nih saya selalu keluar keringat dingin, teman-teman. Dari tangan suka keringat dingin, kaki juga dingin. Ini kenapa? Kadang-kadang sampai kepala pusing, kelingan nggak kurang nyaman, kurang enak. Nah, teman-teman. Baik, teman-teman. Faktornya banyak sih, teman-teman ya. Yang jelas 98 apa 99,9% itu fix ya, teman-teman. Kaki dingin dan tangan sering dingin, tiba-tiba bisa jadi dadakan keluar air, keluar keringat dingin gitu kan ya. Kaki juga dingin sampai ke betis juga, apa namanya ya, betis juga itu dingin. Itu diakibatkan daripada rasa cemas, takut, khawatir yang terlalu tinggi. Cemas, khawatir yang terlalu over. Sehingga spontanitas kita mengeluarkan keringat dingin dan entah dari tangan ataupun dari kaki. Nah, dari mana faktornya semuanya ini? Nah, tonton terus teman-teman videonya, dipantang terus, jangan di skip-skip teman-teman. Karena kenapa? Agar kalian tidak gagal paham, agar kalian bisa tahu menanganinya, biar tahu dan paham untuk kesananya. Jadi kalian tuh nggak kaget lagi bahwa ini, oh ternyata tidak berbahaya. Tidak berbahaya teman-teman. Jangan takut. Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe di channelnya Sahabat Sunandi, subscribe terlebih dahulu. Karena buat saya pribadi itu subscribe sangat penting. Buat saya pribadi, kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah saya untuk bikin semangat ya, bikin semangat untuk selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga untuk pendamping ataupun pengalaman edukasi dan motivasi channel Bunda NH juga, jangan lupa di subscribe teman-teman, dan tonton. Itu motivasinya itu sangat lumayan buat membantu kalian semua teman-teman. Jadi perlu dukungan juga. Yang belum subscribe, mohon subscribe, gabung juga teman-teman, agar kalian juga, dan jangan lupa juga teman-teman tombol notifikasinya jangan lupa ditekan. Kenapa? Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, Bang Andi ataupun dari Bunda NH gitu teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Mohon maaf kalau tuh suara saya lagi agak sedikit bindeng karena habis kehujanan dan sebagainya teman-teman ya. Baik teman-teman, kenapa ya Kang tiba-tiba Kang kok apa namanya keringat dingin kok tiba-tiba muncul? Kenapa kaki itu dingin, tangan itu dingin, terus juga tangan selalu berkeringat, nggak enak, nggak nyaman gitu kan? Kalau orang normal kan kering ya, kalau orang normal kan kering tuh. Kalau orang normal lo kering nih, tapi kalau orang yang nggak normal, maksudnya nggak normal dari pola pikirnya, itu dia keringat terus, keringat. Nah, kenapa? Faktornya semuanya kita kembali lah ya, dari rasa cemas, takut, khawatir yang berlebih teman-teman. Rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih. Takut apa sih takutin? Sebetulnya gini guys, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psikosomatik disorder ya, rasa takut yang berlebih, rasa khawatir yang berlebih karena ada sesuatu pemikiran yang kita itu sebetulnya udah ketakutan nih tentang apa? Tentang takut terkena penyakit berat, takut terkena penyakit kronis, takut terkena penyakit yang seolah-olah penyakit berat yang tidak bisa diobati, sehingga kita itu ujung-ujungnya gue takut M. Nah, selalu seperti itu yang dulu saya rasakan teman-teman. Jadi kadang-kadang nih saya tangan dingin, tangan normal nih, biasa nih, tangan hangat biasa lah, orang normal gimana sih orang normal ya, kaki juga biasa normal. Tapi ketika tiba-tiba
saya mendengar berita yang nggak enak, jangankan mendengarkan berita teman-teman, kadang-kadang saya lagi mikir kayak guna-gulana, semacam galau pikiran saya, langsung punya planning ke depannya tuh, takut, khawatir, cemas, was-was, gelisah itu langsung teng, waduh, saya langsung ngeliatin teman saya, ngeliatin teman tangan saya, itu tiba-tiba tangan saya keringet teman-teman, basah, aduh ini kenapa? Dan saya juga memahami pada waktu, oh ini gue cemas nih, cemas ini udah sekian tahun ya teman-teman. Waduh ini saya cemas nih, saya tahu, tapi tuh kok nggak berhenti berhenti, masih keringet terus, kaki dingin, betisnya tuh kok dingin. Kalau saya pegang-pegang ini tuh telapak ataupun betis itu, jari kaki ataupun betisnya juga kok dingin, anyep, anyep agak enak. Nah, pada awal-awal memang saya ngeri teman-teman, ngeri, takut gitu, takut. Aduh, nih kenapa ya? Aduh, jangan-jangan ya selalu dikait-kaitkan. Ini jangan-jangan penyakit yang tidak ada obatnya. Ini jangan-jangan penyakit kronis. Ini jangan-jangan gue mau mendekati M. Ini selalu begitu, guys. Nah, saya bilang gitu. Ya karena awal wajar ya teman-teman, barangkali di sini dikatakan yang sama dengan saya kejadiannya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut, teman-teman. Jadi itu sebetulnya dari rasa takut cemas, udah takut cemas. Takut cemas dari mana? Mungkin kita takut terkena penyakit berat, takut terkena penyakit kronis, takut belum siap terkena penyakit, dan pokoknya orang gimana sih orang terkena anxiety, psychosomatic disorder itu orang wong biasanya juga kita itu nyaman, guys. Di tubuh yang mempunyai tubuh yang nyaman, terus tiba-tiba sekarang kita punya tubuh nggak nyaman, guys. Jadi gimana nggak panik, dan rasanya itu memang memang horor, memang awet, guys. Tapi semuanya sensasi itu kita bisa kendalikan, guys, dengan ya simpelnya dengan bisa masa bodoh, guys, ya, masa bodoh ataupun cuek. Tapi kita nggak bisa masa bodoh dan cuek begitu saja, nggak semudah membalikkan tangan masa bodoh dan cuek itu. Jadi masa bodoh dan cuek itu ternyata ada prosesnya, guys. Prosesnya itu dengan untuk masa bodoh ataupun cueknya itu dengan mengalihkan dengan caranya beraktivitas, guys. Seperti kayak membersihkan, saya kan dulu membersihkan kendaraan, entah itu saya nyuci motor, ngebersihin mesin mobil gitu kan, atau apalah yang ringan, guys, yang ringan saja, yang penting saya ada kesibukan gitu, guys, saya alihkan, entah itu cara nyabutin rumput di taman ataupun saya dikata bawa jalan-jalan. Pokoknya saya nggak mau diem. Dan ketika Anda mencari sesuatu, dikatakan merasakan sesuatu terhadap sensasinya, kalau ketika kalian panik terus diem, itu salah besar, guys. Kalau semakin badan kita diem terus rebahan, cari enak, cari enjoy, itu pikiran kita, guys, itu udah kemana-mana, guys. Aduh ini jangan-jangan, udah pasti, guys, itu walaupun pakai nonton YouTube, nonton apa gitu, nonton TV gitu, guys, ya, nonton TV terus dialihkan, itu nggak bisa kalau kita diem. Makanya ambil gerakan, guys. Kalian nggak boleh apa namanya, nggak boleh diem, nggak boleh cari nyaman, dak. Jadi kalian tuh harus memang benar-benar beraktivitas, benar-benar. Syukur-syukur kalian bisa bersosialisasi gitu kan. Nah, itu penyebab kaki dan tangan itu dingin dan mudah berkeringat, dan juga rasa pikiran yang terlalu overthinking. Nah, ini penting, guys. Overthinking, karena jangankan kita mendengarkan kabar buruk, guys, ya. Kabar buruk itu seperti ini. Seperti kayak kabar tetangga ataupun tetangga desa kedengaran sama kita, ataupun punya tetangga, saudara, dia entah M-nya itu gara-gara apa, entah itu kecelakaan dan sebagainya gitu ya. Entah itu darah, pokoknya M aja dia. Kita ngedenger nih, bagi orang-orang terkena anxiety, psychosomatic disorder, itu langsung pikiran kita langsung dulu. Nah, dulu tuh, guys, ketika saya mendengarkan sesuatu yang berita tentang M itu, guys, saya itu langsung masuk ke kamar, itu saya selimutan, guys, pakai bed cover, nggak pakai AC, kebayang ya gerahnya kayak gimana. Tapi dulu saya boro-boro ngerasain gerah, tangan gak enak, kayaknya seolah-olah pikiran gue mau nyusul nih. Gue mau nyusul M nih, langsung masuk ke kamar, langsung diem itu lama lah. Keluarga bingung, guys, ngeliat saya tuh, lo kenapa ini? Waduh, saya diem aja, langsung tuh beberapa jam itu saya pasti mintanya ke IGD, guys, pasti, karena di pikiran saya gue mau M. Nah, karena saya mencegah, saya tidak mau M, mungkin pada waktu itu saya bilang, saya ikhtiar cepet ke IGD, saya takutnya tidak tertolong, saya takutnya M dadakan juga nggak ketolong, dan sedangkan rumah sakit jauh pada waktu itu. Ya saya ke IGD, guys, bulak-balik ke IGD, diperiksa semuanya, udah bingung aja. Dan anehnya, guys, ketika nyampe IGD tuh sensasi berkurang, agak sedikit tenang, karena mungkin ada dokter ya, tapi masih punya takut juga. Takutnya diagnosa, mungkin yang lain, yang kemarin-kemarin saya bilang diagnosa oke, asam lambung ataupun gejala psikosomatik. Tapi saya bilang hari ini gue takut juga nih, takutnya diagnosa yang enggak, akhirnya EKG. Dan setiap ke IGD pasti saya melakukan EKG, guys. Dari EKG tersebut kami belajar semuanya normal, ini normal. Saya dirawat 3 hari, kadang sampai 4 hari, guys. Capek, guys, pulang biasa lagi lah.
temen juga bingung ya, kenapa sih lu, kenapa, saudara juga bingung ya, orang tua dan sebagainya bingung, kenapa sih lu Tong, lu kok sakit apa, kan semuanya normal, nggak ngerti, gue bilang. Pokoknya orang terkena anxiety itu kalau apa sih yang dirasa, apa, aduh nggak ngerti, nggak bisa dijelasin, dokter pun juga apa yang membuat kamu masuk ke IGD itu apa. Terus keluhannya apa, kalau bercerita tentang sama dokter dengan keluhannya apa, wah nggak ngerti, mau saya ceritakan untuk tentang keluhan itu nggak ngerti apa, nggak ngerti, bingung kan. Tapi yang kita rasakan itu nggak nyaman, kayak jantung berdebar, ya cerita jantung berdebar. Terus saya bilang, dok saya nih dada saya tuh kayak les-lesan, ngerti les-lesan nggak teman-teman? Les-lesan itu kayak naik mobil, naik kora-kora deh, naik kora-kora, kalau nggak naik apa tuh yang halilintar itu yang jos kencang banget tuh gitu tuh, ya les nyetak kayak gitu, kayak les, ya Allah, waduh kalau udah les, ya Allah, diem, hilang lagi, diem lagi, wah, diem nih, diem lagi, terus tiba-tiba keras lagi, les, Allah, oh, kalau udah lesnya itu tuh, nah, terus udah gitu piar. Nah, les dan piar tuh sebetulnya mirip juga, piarnya tuh kayak par, kayak wah, pada waktu itu ya dikatakan yang ngeri juga. Ternyata guys, itu sebetulnya itu tidak berbahaya guys. Itu hanya asam lambung yang naik aja. Kan asam lambung itu kan sifatnya dua ya. Ada panas, ada asam. Sifat lambung itu sifatnya dua, ada panas, ada asam. Dan kerjanya, tugasnya untuk menghancurkan makanan. Itu asam lambung. Jadi sifatnya dua, ada sifat asam lambung itu panas dan asam. Nah, ketika reflux tutup apa namanya, tutup esofagusnya itu, dia mengatakan kendor ototnya, akhirnya dia kebuka, aturan dia yang normal itu kan tutup guys, ketika makan selesai dia tertutup lagi, jadi otomatis ketika makan dia terus tertutup lagi. Nah, orang yang punya biasanya nggak jauh nih, orang terkena anxiety pasti nih ada masalah di apa namanya, di otot esofagusnya. Kenapa bisa lemah? Karena itu dari pikiran. Nah, pertanyaannya guys, apakah GERD-nya dulu disembuhkan ataupun anxiety-nya dulu dicemas, atau cemasnya dulu disembuhkan? Keduanya memang harus, karena itu berkaitan guys, keduanya memang harus guys. Cuman asam lambung kalian itu diakibatkan karena apa? Dari pola makan kah, dari pola hidup lah, dari pola apa? Nah, tapi kalau asam lambung kalian dari anxiety disorder ataupun dari pikiran cemas awal-awal tiba-tiba, ya kamu nggak perlu memperbaiki asam lambungnya, kamu perbaiki dulu yang terlebih dahulu, yaitu pola pikir kalian dulu. Kecuali kalau kalian nggak punya anxiety, kamu perbaiki dulu lambung kalian, gitu. Kenapa saya mengatakan dengan semudah itu? Karena sekarang gue udah apal, ngerti. Oh iya, ternyata begitu. Nah, kalau saya ngobrol dan orang juga konsultasi, ngobrol curhat-curhat, Kang, saya nanya, kamu bisa terkena anxiety itu awalnya gimana, cerita, dan saya cari akarnya gitu. Jadi orang kan hanya ngobatin itu, hanya dia fokus kepada sensasinya, fokus pada gejalanya, pemicunya apa, kita cari dulu. Kalau dia memang asam lambungnya didasarkan, dikatakan memang dari pola hidup, ya pola hidup, terus juga pola makan dia nggak stabilnya, maka perbaiki lambungnya. Tapi kalau misalnya awalnya gue lambungnya normal gitu, tapi cuman tiba-tiba gue ke-trigger ini terus mikir punya masalah, mungkin dijudge, dihakimi, luka batin segala macam, terus begitu ya, tiba-tiba peng diperiksa, dia sakit, terus diperiksa asam lambung terus, tapi dia sering bolak-balik. Nah, ujung-ujungnya orang yang seperti ini pasti akan dirujuk ke psikiater. Berarti kan yang harus diperbaiki apa? Bukan lambungnya, tapi pola pikirnya. Tapi syukur-syukur keduanya guys, sambil karena keduanya saling berkaitan guys, nggak bisa dipisahkan. Nah, itu namanya juga asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Nah, teman-teman, setelah ini saya menceritakan pengalaman saya. Nah, sifat lambung itu, asam lambung itu ada dua hal, yaitu asam dengan panas. Ketika ototnya dia lemah, katup akan terbuka, otomatis guys dia akan naik guys. Nah, yang kita rasakan piar-piaran ataupun les-lesannya itu asam lambungnya lagi kebuka guys. Makanya orang yang punya gangguan asam lambung, anxiety disorder, itu lebih dominan dadanya panas guys. Dadanya panas, wah nggak enak, nggak nyaman, dada panas, terus di sini kerongkongan ini kering guys. Kamu mau minum 2 gelas sekaligus pun juga masih nggak berasa, masih kering aja guys. Karena hawa asam lambungnya udah naik, panas tuh. Terus dominan dengan jantung sering berdebar. Wah, berdebar, otomatis pikiran kalian itu udah kemana-mana. Waduh, dada panas. Mungkin awal pertama kalian nggak jadi masalah, belum jadi beban guys, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Tapi kalau sudah masuk sebulan, 2 bulan, kalian mikir guys, ini apa, kok panas, nggak berhenti, dada panas, tenggorokan juga
apa namanya, kering, susah nelen, ulu hati mengganjal, jantung berdebar. Kalian pasti mikir, "Duh, jangan-jangan." Nah, ini pemicunya, guys. Jangan-jangan. Nah, belum parah tuh, guys. Sebulan tuh belum parah nih. Jangan-jangan. Nah, jangan-jangannya baru-baru perkiraan tuh. Ketika kalian dapat memori ataupun dapat pikiran sampah dari orang, dari tetangga, dari teman, mungkin bisa jadi dari keluarga, ataupun dikatakan bisa jadi kita lihat-lihat searching-searching, waduh ini tanda-tanda begini. Nah, banyak tuh asupan-asupan ke pola pikir kita, akhirnya dijiwai. Setelah dijiwai, dihayati. Di situ pemicunya, guys. Anxiety akan meludak. Bah, akhirnya anxiety psychosomatic disorder, dan nantinya akan jadi jatuh hipokondri. Empat ini sepaket, anxiety, psychosomatic disorder, dan hipokondri udah sepaket dah. Nah, itu yang dulu saya rasakan. Nah, setelah itu, guys, akhirnya punya ketakutan. Waduh, ya karena awalnya saya jantung berdebar ya biasa aja, tapi kok kesini kok sering banget berdebar. Entah itu, padahal gue nggak mikir apa-apa. Bangun tidur, guys, bayangin bangun tidur, tiba-tiba bangun tidur subuh biasa, bangun tidur aja, tapi kok di sasa kok jantung gue kenceng banget ya. Kenapa? Kan gue ngeri, takut, guys. Apa orangnya lah, yang kita ini jarang sakit, guys. Sakit itu saya terakhir dirawat di rumah sakit itu dulu, itu saya sekolah SD kalau nggak salah, itu apa keluar SD SMP-an lah gitu ya. Dulu itu dirawat itu ya. Nah, jadi lama banget, guys. Berapa puluh tahun yang lalu saya disakit, dan saya jarang sakit. Nah, ketika saya sakit ini kenapa gitu kan? Itu kan membuat saya takut. Belum lagi kejadian temen dadakan, ada saudara, tetangga juga saya ngedengar dan bahkan saya melihat. Jadi itu memori itu selalu dikait-kaitkan, guys. Waduh, gue bakal dadakan ini. Gue bakal dadakan. Gue bakal pokoknya udah pikirnya udah black out aja, udah nggak bisa mikir apa-apa, gitu. Jadi seolah-olah wah udah pokoknya gue pasti gue terkena, kalau nggak gue penyakit parah nih, gue udah nggak bisa apa-apa. Dan itu saya bilang itu karena saya dulu waktu zamannya saya 2014 itu, guys, belum ada mentor, guys. Jadi saya konsultasi dengan dokter, dengan ahli-ahli ya, psikiater, psikolog, gitu, hipnoterapi, itu saya selalu konsultasi. Kang, waktu itu ada perubahan nggak? Enggak, guys. Saya bilang nggak bisa karena dulu saya tidak. Mungkin ada juga ya orang yang konsul dia sembuh gitu total, tapi saya waktu pengalaman saya itu nggak sembuh, guys. Bahkan pada waktu saya semakin parah gitu ya. Apa saya karena nggak diminum obatnya gitu kan? Apa saya nggak diminum? Tapi saya nggak mau, saya bilang gitu. Nah, dari situ saya bilang, saya harus gimana? Mungkin udah jarak sekian tahun karena saya capek, guys. Terus pengalaman saya itu yang rasa sama-sama kayak yang namanya keringat di tangan, keringat dingin ataupun apa namanya, kaki sama tangan dingin itu, guys, itu hampir setiap hari, guys. Pagi, siang pun, malam. Siang nih itu jelas keringat, apalagi sore nih, sore jam 5 mendekati maghrib itu udah benar horor banget, guys. Mendekati maghrib itu udah horor banget. Aduh, ini udah apalagi di cuaca mendung ya, agak gerimis-gerimis hujan gitu, terus kadang-kadang hujan besar gitu, udah pokoknya saya nggak ngerti deh. Pokoknya perasaan saya udah kagak enak banget di pikiran, perasaan udah nggak enak banget, sensasi udah seolah-olah sensasi itu reoni, guys. Seolah sensasi saya tuh lagi reoni, saya diem aja deh. Dari situ ternyata ya Allah. Nah itu sering, guys, saya apa namanya kayak piar-piaran, les-lesan, terus juga perasaan nggak enak, jantung berdebar, pikiran udah kemana-mana, tremor, dan keringat dingin dan kaki dingin itu bener-bener. Ternyata kalau kaki dingin ataupun keringat dingin ya yang dari tangan itu bukan penyakit, guys, itu faktor, guys. Orang normal pun kalau dia lagi kaget, lagi nervous aja di panggung lah ya, demam panggung atau pasti berkeringat, guys. Jadi itu sesuatu jangan ditakutin ya, bila mana kalian ini, saya hanya sedikit membantu, guys, buat kalian. Jadi kalau di antara kalian yang sering keluar keringat dingin dari tangan terus sampai ke kaki juga dingin, semualah badan kayak dingin, tangan sama kaki dingin, terus keringat dingin juga nggak jelas, kalian nggak perlu takut, guys. Kalian nggak perlu khawatir karena itu dikatakan itu normal, guys. Orang normal pun ketika dia nervous, ketika dia lagi demam panggung, itu pasti yang namanya keringat dingin, tangan dingin, itu pasti. Jadi kalian ketika di antara kalian yang keringat dingin dari tangan ataupun kaki cuma pada dingin, guys, itu kalian nggak usah khawatir, dan itu wajar, bahwa menunjukkan itu bentuk respon tubuh ataupun sinyal alarm tubuh menunjukkan bahwa kalian itu lagi ada kecemasan ya, ada pikiran yang terlalu over, punya kecemasan, kekhawatiran yang terlalu over. Itu makanya sinyal tubuh itu apa namanya langsung merespon kalian, guys, yang sedang merasakan tidak nyamannya terhadap sensasi. Itu wajar, nggak apa-apa. Jadi kalian nggak perlu takut lagi. Nah, bentar, guys. Dari situ kalian juga harus belajar, guys.
Oh ternyata sensasi seperti ini pemicunya adalah pola pikir kita. Memang guys, anxiety psychosomatic disorder itu memang nggak ada obatnya, guys. Mau pakai gimana pun juga nggak ada obatnya. Sekalipun kamu datang ke psikiater hanya diberikan obat penenang saja, suruh istirahat guys. Karena apa? Setiap hari kita berpikir yang terlalu over guys. Nah sehingga membuat apa? Membuat lambung kita tuh kerjanya lebih ekstra guys. Makanya rata-rata orang terkena anxiety udah nggak jauh, pasti lambungnya kena juga guys. Cuman kenanya nggak seperti kayak pola hidupnya ataupun pola makan gitu, bukan guys. Jadi memang orang sebetulnya gini guys, orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder itu lambungnya aman guys. Maka buat saya pribadi guys, cuman ngopinya dikurangin guys. Kenapa? Karena kopinya itu bisa apa ya, yang memicu otak kita itu cerdas guys, gampang mikir gitu. Rata-rata orang yang ngopi itu cerdas guys, pegang aja gitu. Nah tapi ngopi ya kalau saya dulu belum berani ngopi guys, belum berani karena kafein itu juga mempengaruhi sistem apa namanya, uh, pola pikirnya itu lebih respon guys. Jadi anxiety disorder itu bisa menimbulkan hormon kortisol ataupun hormon stres, dan itu sifatnya asam dan memicu adrenalin sehingga kita akan timbul yang namanya panic attack. Nanti saya akan jelaskan panic attack itu apa, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya guys. Jadi gitu guys. Jadi yang tangan dingin ataupun dikatakan kaki sering dingin itu kalian nggak perlu takut khawatir cemas yang berlebih, karena itu semuanya itu daripada pola pikir kita yang selama ini guys. Kita orang terkena anxiety disorder itu terlalu apa ya, terlalu ekstra memikirkan sesuatu yang belum pasti guys. Tapi saya kasih tahu guys, kalian nggak perlu khawatir, karena untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder, apapun yang kalian khawatirkan itu 99,9% tidak akan pernah terjadi guys. Kekhawatiran itu hanya datang dari pikiran. Hanya saja kita orang terkena anxiety itu dijiwain, diratapin, diyakini deh. Jadi seolah-olah aduh gue terkena penyakit berat, gue terkena ini, gue jangan-jangan gue mau itu bullshit guys. Ya dulu saya memikir seperti dulu saya begini guys. Setiap hari guys mau makan ini takut, makan itu takut. Terus ditambah lagi saya nggak nafsu untuk makan. Untuk ketawa bahagia tuh nggak bisa kumpul sama keluarga, boro-boro guys saya diem tiduran aja guys. Sekian tahun saya diem tiduran, rebahan, meratapi tiduran, rebahan. Dulu kan kalau zamannya ada banyak mentor kan enak guys ya, kita bisa lihat dengerin gitu loh. Dulu mah nggak ada, 2014 tuh nggak ada mentor-mentoran, nggak ada guys. Jadi murni ini kenapa dipikirin guys, pergi lagi psikiater, pergi lagi psikolog, pergi lagi ke dokter, dipikirin lagi kenapa, waduh pokoknya udah macam-macam. Nggak ada kegiatan begini, nggak ada guys. Dari situ tapi kami udah dapat obat sebetulnya guys, dari obat metode lah gitu, metode harus seperti ini gua udah tahu dari awal-awal pun juga ketika saya terkena setahun juga udah dapat metodenya, cuman nggak yakin masa sih hanya metodenya hanya jalan kaki, bersosialisasi, komunikasi, healing, masa gua nggak percaya gitu, nggak yakin gitu ya. Karena nggak yakinnya karena waktu itu saya belum mencobanya gitu. Nah dari situ pengalaman saya terkena anxiety disorder tuh memang bener-bener guys, seolah-olah ini harapan saya tuh ke depan tuh nggak bisa guys, nggak ada guys. Jadi gue bingung nih mesti ngapain gimana nih, jadi seolah-olah gue mau ngapain juga boro-boro karir kerjaan udah nggak ada guys, bener guys itu. Makanya nggak sedikit guys teman-teman tuh yang kehilangan, orang terkena anxiety disorder kehilangan pekerjaan, bahkan ada guys yang kehilangan rumah tangganya gitu kan gara-gara terkena anxiety. Jadi kalian untuk para pasangan juga, nah, kalian yang sabar, yang butuh mengerti dah. Karena orang-orang terkena anxiety, psychosomatic disorder itu butuh support, guys. Ingat ya, orang yang terkena anxiety disorder itu, yang pertama kalian jangan menghakimi, yang kedua jangan memvonis, mendiagnosa ataupun memvonis lah, jangan menghakimi, jangan. Karena orang-orang yang terkena anxiety, psychosomatic disorder itu dia tuh butuh support. Mereka itu orang-orang terkena anxiety disorder itu hanya butuh pendengar setia, tidak butuh nasihat guys. Orang terkena anxiety disorder tidak butuh nasihat. Coba orang anxiety dinasehatin, kalian yang orang terkena anxiety disorder, sabar ya, nanti kamu sembuh. Paling dongkol guys, gua dulu gitu guys, sabar ya, sampai diusap-usap, sabar ya, ntar juga sembuh kok, yakin. Wah gedeg gua. Oh ada yang ngomong sabar ya, sabar, itu paling dongkol banget gitu. Nah di situ sebenarnya, jadi orang anxiety itu hanya perlu mendengarkan. Jadi kita cerita saya keluhannya ini. Jadi kalau ketika kamu nggak apa-apa, ketika udah ada menemukan teman yang cocok, nah itu dokter yang cocok, teman yang cocok, itu seolah-olah kayak kita tuh kayak diayomin gitu, kayak ada yang ngasuh gitu, ada yang ngomong gitu kan. Oh ya Allah, damai di situ. Jadi perasaan kayak
Terus damai aja nggak ngerti. Oh iya, walaupun setelah pulang ke rumah ya mikir lagi guys gitu guys. Cuman sayangnya saya itu pada waktu begitu saya udah agak mending itu tidak dijalankan metodenya. Saya mikir karena belum yakin guys, belum yakin bahwa masa sih dengan metode seperti itu bisa sembuh gitu kan ya. Kan sedangkan saya sakitnya segini begini dah. Pokoknya yang tetap masih tanda tanya. Walaupun saya udah ngerti, oke, jantung saya normal, hanya anxiety apa gejala psikosomatik saja, oke, saya hanya anxiety ataupun gejala psikosomatik saja, oke, gue percaya, gue yakin ketika pulang ke rumah karena ini sering banget dirasakan itu sempat nggak percaya juga ke saya bilang, ini kenapa ya, jangan, tetap aja saya arahnya kalau jantung berdebar kok jangan-jangan jantung gitu kan guys. Nah pada waktu awal-awal saya dada nggak begitu sakit guys, nggak begitu sakit. Ketika sudah lama baru dada saya sering sakit guys, tembus sampai belakang. Itu kenapa? Karena itu sebetulnya kalau kalian yang dadanya sakit itu adalah dari otot dada. Mungkin sebulan yang lalu, mungkin 3 bulan yang lalu, mungkin setahun yang lalu gitu kan kenceng banget nih orang terkena anxiety ini. Imbasnya nanti jadi walaupun sekarang mikirnya kenceng nih, seminggu kenceng gitu nih, imbasnya mungkin bulan depan tuh dada suka sakit. Itu wajar kayak dari otot dada. Terjadi penegangan tegangnya sekarang ya. Nanti begitu sebulan kemudian atau 1 minggu kemudian bisa jadi itu akan terasa guys di situ guys. Aduh sakit nggak enak guys. Nah, bagi orang-orang yang belum pengalaman, orang terkena anxiety, asli mikirnya ini kenapa, udah dikait-kaitin ini jangan-jangan jantung, apalagi sering berdebar gitu ya. Akhirnya nggak penasaran kan, akhirnya lihat Mbak Google tuh, dilihat, ya akhirnya apa, aduh, karena orang anxiety itu rata-rata kepo guys, rata-rata orang terkena anxiety kepo. Dia kalau nggak tidak mencari tahu, dia penasaran, giliran ngasih tahu, dia searching, hasilnya, alhasil tidak sesuai yang diinginkan. Akhirnya ke trigger di situ, parah lagi guys, bukan nama parah, makanya kalian stop untuk searching guys, karena ujung-ujungnya mereka ya nggak benar guys gitu guys. Udah kamu itu terkena anxiety disorder dan kalian itu berperangnya bukan dengan penyakit, kalian itu berperang dengan pola pikir. Jadi semuanya pemicu daripada pola pikirnya. Untuk mengalihkan pola pikir negatifnya, kurang rasa takut, khawatir, cemas kamu ya, yang berlebih dengan cara beraktivitas olahraga itu sangat membantu kalian guys, sangat membantu kalian. Mudah-mudahan ini berhasil. Insya Allah kalian nggak perlu takut, kalian semangat. Saya yang parah aja bisa sembuh total guys. Look at me, lihat saya guys. I believe dan saya yakin you can do it, dan kalian itu pasti bisa. Saya pun berhasil dan kalian pun pasti akan berhasil. Terima kasih. Oh iya guys, di channel Sahabat Sunandi kami itu ada mengedukasi tentang seputaran sensasi gangguan asal mood anxiety disorder, dan juga ada trip untuk camping juga. Jadi kami itu trip berbagi semacam gini guys. Ketika udah sembuh, saya bisa menghidupkan hobi saya lagi. Terus saya bisa jalan-jalan kemana, semacam kayak ngetrip lah, road trip, atau dari Cilacap ke Bandung, Cirebon Bali, Cirebon Bandung, Cirebon. Nah, nanti saya akan share semuanya. Mudah-mudahan hiburan ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk menderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder, bisa membantu teman-teman, ya paling tidak bisa menemani teman-teman yang sedang merasa gundah gulana. Akhir kalam, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari pribadi, alinsan maka lu khatawanisan. Saya manusia biasa, teman saudara, mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.